Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya ingin juga tanyakan kepada Ibu Sumarati, Ibu Sumarati mengenai terkait dengan pencapaian MDGs. Nah, ini bagaimana kemudian sikap dari tim ses dari Prabowo Hatta dan kemudian prioritasnya akan seperti apa, Ibu Sumarati? Jadi begini, tadi Pak Marius kan mengatakan sebaiknya semua program itu evidence based, berdasarkan data dan fakta yang ada. Kita juga menggunakan itu. Jadi kalau kita sampai saat ini Indonesia sayangnya banyak yang belum mencapai kesepakatan MDGs, seperti misalnya penurunan angka kematian ibu yang harusnya turun ini malah naik. Ya. Kemudian kan tadi 228 dan diharapkan menjadi 150. Ternyata malah 360. Kemudian angka HIV/AIDS juga naik terus. Kemudian angka kemiskinan yang tadinya agak turun malah naik lagi. Jadi banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Nah, ini memang memerlukan suatu kepemimpinan yang tegas, disiplin. Misalnya penempatan dokter-dokter daerah terpencil. Programnya sudah ada, tapi kenyataannya dokter tidak pada mau ditempatkan daerah terpencil. Nah, ini harus merupakan suatu hal. Apa yang kita lakukan dalam jangka pendek bisa? Kematian ibu kenapa tinggi? Padahal sudah ada bidan di desa, sudah ada rujukan. Tapi kebanyakan pelayanan persalinan yang gratis itu tidak diikuti oleh kontrasepsi jangka panjang. Jadi dia punya anak, nanti punya anak lagi, dan makin banyak anak kan makin tinggi angka kematiannya. Baik. Kemudian juga angka kematian pada bayi sudah turun tapi belum sesuai target. Lalu gizi pada baik pada anak balita, anak sekolah, ibu hamil. Nah, itu juga ditingkatkan. Karena itu di Gerindra punya juga program untuk peningkatan gizi anak. Termasuk supaya lebih cerdas dengan revolusi putih, membagikan susu yang sedapat mungkin susu itu diperoleh dari peternak sendiri. Ibu Sumarti, kalau saya ingin menyambung mengenai visi juga yang kami dapatkan, apakah kemudian memang untuk mengatasi persoalan yang Ibu tadi sampaikan yang begitu banyak itu kemudian ada juga program minimal 1 miliar untuk satu desa. Nah ini apakah memang itu yang akan dilakukan dari tim Prabowo Hatta atau memang seperti apa sih, Bu? Ya, kalau 1 miliar per desa itu memang Gerindra dulu menyatakan itu, tetapi sebetulnya pemerintah juga sudah ada programnya di Undang-Undang Desa, bahwa setiap desa itu mendapatkan ya sekitar 1 miliar, bahkan ada yang lebih, tergantung luas daerah, permasalahan, dan jumlah penduduk. Tetapi 1 miliar ini bukan semata-mata untuk kesehatan, tapi itu lebih banyak untuk desa itu menentukan sendiri keperluan apa yang utama. Kebanyakan kita ada masalah banyak infrastruktur, jalanan, irigasi dan sebagainya. Silahkan mereka membuat perencanaannya dengan diberikan anggaran itu. Tapi dipatok gitu, Bu, ya 1 miliar gitu, Bu? Itu angka perakiraan. Perakiraan, Bisa kalau daerahnya memang luas, penduduknya banyak, bisa lebih. Baik. Saya akan ke Pak Marius. Pak Marius, terkait dengan program misal 1 miliar untuk satu desa ini. Kan kalau menurut saya memang ada begitu banyak desa, tapi kebutuhannya berbeda-beda. Tapi kalau menurut Anda tepat atau tidak ini kemudian kita memberikan uang begitu dalam jumlah alokasi, kurang lebih 1 miliar alokasi dana ya? Saya bilang sangat tidak tepat. Ya. Lebih baik ya untuk kesehatan, kita tidak bicara infrastruktur lain ya. Saya ngamatin kan Indonesia sudah ada BPJS ya. Nah, nanti APBN, APBD ya. Itu di BPJS itulah kuncinya ya. Kita untuk patient safety, kita harus punya standar-standar yang nasional. Nanti duduk bareng-bareng di situ. Ada profesi, ada juga dari kementerian duduk bareng-bareng di situ. Habis itu dia membuat namanya clinical pathway. Dari clinical pathway baru bisa menentukan unit cost, pedoman dan sebagainya dan seterusnya, SOP lokal ya. Dari situ ketahuan biayanya berapa. Kalau sekarang kan tahu sendiri. Pertama kali BPJS kan ada keterpaksaan. Suka atau tidak suka, akhirnya Kementerian Keuangan menyetujui Rp19.225. Sementara Dewan Jaminan saja itu Rp27.000. Kemenkes mintanya Rp22.201. Akhirnya dengan sangat terpaksa ini diterima. Ya jelas pelayanannya asal-asalan ya. Jadi bagaimana mau selamat, mau senyum ya. Kalau buat lagi, sekarang ini kondisi contohnya sebelum BPJS ada jam kesmas, ada jam persal. Kita ke 31 provinsi kita datangin ya. Ternyata dugaan-dugaan penyelewengannya banyak. Jam kesmas siapa saja orang miskin, rentan miskin dan terlantar ya. Itu biayanya pertama kali 4,6 triliun. Lalu tiba-tiba dinaikkan jadi 1,7 triliun. Total 6,3 triliun, menyisakan utang sekarang 2,9 triliun belum dibayar
ya. Lalu aneh lagi, tiba-tiba pemerintah menggelontorkan namanya Jampersal, alasan MDGs. Siapa saja wanita hamil 6 bulan sampai bayi yang 23 hari ya mau kelas 3 dibayari oleh pemerintah. Ya, kan mirip-mirip begini nih, ya. Tapi di lapangan tidak seperti itu, ya. Satu program miskin, rentan, miskin dan terlantar, satu siapa aja kelas 3 siapa aja mau kelas 3 ditolong dibayari. Dan di lapangan apa? Terjadi salah sasaran. Yang Jampersal nagihnya ke Jamkesmas dan itu cross checknya banyak dan itu 2 program berbeda, uangnya nggak karu-karuan padahal dia punya dana 1,2 triliun. Kalau ini nanti model-model begitu lagi ya, saya akan berikan kesempatan ke Ibu Sumaryati untuk kemudian menjawab bagaimana kemudian akhirnya memastikan bahwa sebetulnya alokasi dana dan juga programnya itu bisa terrealisasi. Namun di segmen berikutnya pemirsa Jurnalnya akan segera kembali.